Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Hyuyin Channel. Seperti biasa, Mimin akan menceritakan kisah kepahlawanan Chu Xingyun dalam anime Spirit Sword Sofrek. Selamat menyaksikan. Meskipun Situ Yage dan Situ Landai tidak tinggal di rumah Tuan Kota, mereka tetap mengadakan pertemuan resmi di rumah Tuan Kota pada hari kerja. Toh, hanya di sini yang formal dan cukup berkelas. Itu adalah rumah bobrok tempat mereka tinggal. Meskipun mereka sangat menyukainya, mereka tetap sedikit lusuh ketika mereka terbiasa memperlakukan orang dan benda. Segera patriark dari keluarga Jin tiba di mansion Tuan Kota. Dan dengan lancar, saya bertemu Situ Yage dan Situ Lauder. Begitu mereka bertemu, Situ Yage dan Situ Landai langsung ke pokok permasalahan, dan memberitahu patriark dari keluarga Jin sebuah berita yang mengejutkan. Selama 30 tahun terakhir, Zhu Hengyu tidak puas dengan penegakan hukum di Aken Hitam. Dan Zhu Hengyu sendiri sibuk berlatih. Tidak ada pemikiran dan waktu untuk mengkhawatirkan kota Qingqiu. Karena itu, setelah pertimbangan rinci Zhu Hengyu siap bekerja sama dengan Jin Jia. Dari keluarga Jin, pilih anak yang luar biasa. Secara resmi mengambil alih kota Qingqiu. Tekan papan di Aken sepenuhnya. Jangan biarkan mereka terus berperilaku. Menghadapi kabar baik dari Situ Yage dan Situ Landai, kepala keluarga Jin tidak bisa menahan diri untuk tidak menutup mulut. Untuk tumpahnya kota Qingqiu, semua orang mengeluarkan air liur. Namun, kekuatan militer kota Qingqiu telah digenggam dengan kuat oleh Zhu Hengyu. Selain itu, administrasi Zhu Hengyu juga dipengaruhi oleh masyarakat kota, termasuk dukungan kekuatan besar dan pedagang besar. Oleh karena itu, betapapun didambakannya mereka tidak berani melakukan kesalahan. Tapi, sekarang Zhu Hengyu secara pribadi telah maju untuk mendukung, dan secara pribadi mempromosikan kata-kata tersebut. Kemudian semuanya benar-benar berbeda. Begitu dia benar-benar dapat mengendalikan kota Qingqiu di tangannya. Untuk keluarga Jin, bagi keluarga Lang Emas, signifikansinya sangat signifikan. Terlepas dari kenyataan bahwa keluarga Jin tampaknya memiliki banyak kekuatan di medan perang kehancuran. Sebaliknya, pembalikan alam 5 elemen ini tampaknya tidak dapat diabaikan. Namun nyatanya, orang yang benar-benar memahami keseluruhan situasi tidak akan pernah berpikir demikian. Tidak peduli berapa banyak pemilik keluarga, itu tidak masuk akal. Jika sebuah keluarga, suatu kekuatan, kehilangan kemampuan untuk menghasilkan darah. Kemudian, bahkan jika ada lebih banyak master top di keluarga ini, mereka masih akan dihancurkan. Bagaimana iblis? Setan dalam periode terbalik pernah mendominasi seluruh medan perang yang runtuh. Di dalam medan perang yang runtuh, semua ras lain hanya dapat bekerja untuk iblis. Diperbudak oleh iblis. Namun, selama akar iblis dipatahkan, biarkan iblis kehilangan kemampuan membuat darah. Setelah tak terkalahkan, runtuhnya tuan medan perang yang tak terkalahkan. Bukankah itu juga akan dihancurkan sekarang? Apakah itu keluarga atau kekuatan? Bahkan sebuah bangsa, sebuah negara. Hal terpenting adalah jangan pernah melihat berapa banyak orang hebat yang Anda miliki sekarang, orang-orang kuat. Sebuah negara, bangsa, kekuasaan, keluarga. Yang terpenting adalah keturunanmu, bisakah mereka lebih baik dari biru? Itu adalah keturunan Anda, dapatkah Anda mendorong ombak generasi lebih kuat dari generasi? Jika kamu bisa, maka keluarga ini, kekuatan ini, negara ini pasti akan makmur. Jika tidak, maka keluarga ini, kekuatan ini, negara ini pasti akan menurun. Tidak peduli berapa banyak master yang Anda miliki, apa yang Anda gunakan. Bukan hanya keluarga Anda memiliki majikan. Bahkan pertukaran satu lawan satu. Tuan super masing-masing sudah mati. Tapi keturunan lain bisa tumbuh dengan cepat. Tumbuh menjadi generasi baru kekuatan super lagi. Tetapi anak cucu Anda telah kehilangan kemampuan untuk membuat darah. Seluruh keluarga tidak akan pernah memiliki seorang majikan. Jadi siapa yang sejahtera dan siapa yang merosot perlukah saya tebak? Suatu kepastian. Untuk biksu dari semua ras. Membalik 5 elemen, meskipun sumber daya mandul, itu adalah akarnya. Lagi pula, jika Anda ingin memasuki medan perang kehancuran, Anda harus melalui eliminasi yang kejam. Setiap medan perang yang runtuh terbuka. Hanya 3.000 orang terkuat, atau 30.000 orang, yang dapat memasuki medan perang kehancuran. Meskipun dikatakan bahwa master sejati kuat, dapat membawa orang masuk. Tapi ambil Zhu Hengyu sekarang sebagai contoh. Apakah mungkin baginya untuk memasuki medan perang 5 percobaan dengan sekelompok anak kecil? Jika dia benar-benar melakukan itu, tanyakan saja, seberapa besar kerugiannya. Berapa itu diubah menjadi uang? Ambil contoh pendapatan Zhu Hengyu saat ini. Setelah menguasai 71 kota api penyucian, penghasilan harian Zhu Hengyu telah mencapai ratusan juta kristal yang kacau balau. Dan 71 kota api penyucian ini hanya ditembak jatuh oleh Zhu Hengyu dalam 36 tahun terakhir.
Oleh karena itu, waktu Zhu Hengyu sangat berharga. Bagaimanapun, tidak mungkin baginya untuk mengorbankan waktu yang berharga untuk membawa keturunan keluarganya ke medan perang percobaan. Bayaran dan pengembalian tidak proporsional sama sekali. Apalagi fakta telah membuktikannya. Sulit bagi keturunannya untuk dibawa keluar. Hanya tumbuh di lingkungan alam, super genius. Hanya mereka yang bisa masuk ke medan perang yang runtuh dengan upaya mereka sendiri yang memiliki potensi tak terbatas. Mereka yang dibawa bersama oleh orang lain dan tumbuh dengan hati-hati. Untuk saat ini, tidak ada dari mereka yang dapat menembus tatanan suci dan menjadi orang suci yang agung. Semua guru suci, tanpa kecuali, mereka telah bangkit melalui upaya mereka sendiri. Karena itu, rangkum pengalaman ratusan juta tahun. Pelajaran menyakitkan yang dipelajari oleh ratusan juta anak dan cucu. Kekuatan utama, serta ras utama telah mencapai kesimpulan. Latihan adalah masalah pribadi. Tidak ada yang bisa mengandalkan bantuan dan dukungan orang lain untuk tumbuh menjadi generasi orang suci yang hebat. Satu-satunya hal yang dapat mereka lakukan adalah menyediakan lingkungan pertumbuhan yang baik untuk generasi mendatang. Beri mereka sumber daya sebanyak mungkin. Adapun yang lainnya, saya benar-benar tidak bisa ikut campur. Jika tidak, itu tidak membantu anak-anak Anda, tetapi merugikan mereka. Oleh karena itu, semua kekuatan utama sangat mementingkan pembalikan alam 5 elemen. Di sanalah tempat lahir bakat mereka. Itu adalah sumber darah mereka. Jika keluarga Jin dapat mengendalikan kota Qingqiu, itu dapat memonopoli sebagian besar sumber daya. Setelah memiliki sumber daya tersebut, keturunan dari keluarga Jin bisa mendapatkan pendidikan terbaik dan sumber daya terbaik. Probabilitas dan proporsi keberhasilan akan meningkat beberapa kali lipat. Ini adalah acara penting bagi keluarga Jin dan seluruh klan Elang Emas. Namun, Patriark Jin juga tahu, Zhu Hengyu tidak akan pernah memberikan keuntungan sebesar ini kepada keluarga Jin tanpa alasan. Untuk keluarga Jin, dia pasti menginginkan sesuatu. Hanya dengan memenuhi persyaratannya, Zhu Hengyu dapat menyerahkan semua haknya. Selama manfaatnya cukup besar, bahkan seluruh kekuatan militer bisa diserahkan. Sedangkan untuk Zhu Hengyu, mungkinkah menyeberangi sungai dan menghancurkan jembatan? Sama sekali tidak perlu khawatir tentang ini. Keluarga Jin di kota Qingqiu hanyalah cabang dari klan Elang Emas. Begitu mereka membutuhkannya, mereka dapat meminta bantuan klan Elang Emas. Selama keluarga Jin berdiri dengan alasan. Belum lagi seluruh keluarga Jin. Bahkan seluruh ras monster bisa menjadi pendukung kuat mereka. Oleh karena itu, mereka sama sekali tidak perlu khawatir dengan hal-hal seperti menyeberangi sungai dan membongkar jembatan. Namun, masalah sebesar itu jelas tidak diputuskan oleh kepala keluarga cabang. Sejauh menyangkut keluarga Jin kota Qingqiu, mereka tidak bisa mendapatkan keuntungan yang cukup untuk bertukar kota Qingqiu. Oleh karena itu, dia harus menyampaikan kabar tersebut kepada pemimpin keluarga Jin secepatnya. Peristiwa besar yang berkaitan dengan untung dan rugi kota harus diputuskan oleh kepala keluarga Jin. Apa yang didambakan oleh Jin Patriark bukan hanya kekuatan kota Qingqiu. Apa yang lebih dia dambakan adalah 80% real estate di kota Qingqiu dan 300.000 tentara. Di antara mereka, 80% real estate itu, tapi ayam jantan emas yang akan bertelur emas. Selama Anda mengontrolnya di tangan Anda tidak perlu melakukan apapun setiap hari, dan Anda bisa meraup kekayaan besar. Adapun 300.000 prajurit profesional, hanya dengan mengendalikan mereka di tangan Anda dapat duduk dengan kokoh di atas tahta penguasa kota. Jika Anda ingin benar-benar mengendalikan kota Qingqiu, 300.000 tentara adalah dukungan terbesar. Karena itu, ketika kepala keluarga Jin mendapat kabar itu, dia segera bangkit dan pergi. Dia harus menyampaikan berita ini kembali ke klan secepat mungkin. Tepat ketika kepala keluarga Jin pergi, Situ Lauder dan Situ Yage dengan jelas memberitahunya. Meskipun Zhu Hengyu tidak punya waktu, dia tidak ingin terus mengendalikan kota Qingqiu. Namun, bukan hanya keluarga Jin yang memenuhi syarat untuk mengambil alih kota Qingqiu. Dari segi Yaosu saja, ada juga keluarga Chang dari suku Goshawk, dan guru dari suku Griffin. Faktanya, ada 30 pasukan utama di kota Qingqiu. Para pendukung di belakang mereka semua memiliki kemampuan untuk memakan kota Qingqiu. Oleh karena itu, keluarga Jin bukanlah satu-satunya pilihan. Jika Anda benar-benar tulus, maka undang leluhur mereka untuk datang ke kota Qingqiu secara langsung untuk berdiskusi. Tentu saja jika pihak lain tidak tertarik, tidak perlu datang. Pokoknya, meskipun itu bukan dasar siapa cepat dia dapat, selama seseorang bisa memberi Zhu Hengyu harga yang memuaskan. Zhu Hengyu berkeinginan untuk sepenuhnya melepaskan kota Qingqiu. Termasuk 300.000 tentara, dan lebih dari 80% real estate dan tanah di kota Qingqiu. Zhu Hengyu bisa melepaskan segalanya. Untuk mengetahui, kota Qingqiu tetapi membalikkan batas 5 elemen. 1 dari 3.000 kota super. Pentingnya tidak bisa dilebih-lebihkan. Menonton kepala keluarga Jin pergi. Segera, Situ Landai dan Situ Yage berturut-turut mengirimkan berita ini kepada 30 pasukan utama di kota Qingqiu. Meski di hatiku, apa yang ingin menarik Zhu Hengyu sebenarnya hanya patriark keluarga Jin.
Yang disebut patriark dari keluarga jin sebenarnya adalah Santo Iblis Elang Emas yang duduk di kota api penyucian No. 72. Gerakan Zhu Hengyu disebut Tiao Hulisan. Trik ini menguji karakter Golden Eagle Demon Saint. Jika dia adalah orang yang benar dan menakjubkan, demi kepentingan ras monster, dia lebih suka menyerahkan keuntungan pribadinya. Jadi, trik untuk menjauhkan harimau dari gunung ini, saya khawatir tidak valid. Tapi sebaliknya, jika Golden Eagle Demon Saint lebih memperhatikan kepentingannya sendiri. Jadi, untuk mengendalikan kota Qingqiu, dia pasti berbalik dan pergi tanpa melihat ke belakang. Zhu Hengyu tidak memahami Golden Eagle Demon Saint. Karena itu, dia hanya yakin 50% akan trik ini. Namun terlepas dari trik ini, Zhu Hengyu tidak dapat memikirkan cara yang lebih baik untuk saat ini. Belum lagi, gerakan dan ide Zhu Hengyu. Sisi lain, di kota api penyucian nomor 72, Golden Eagle Demon Saint menerima kabar dari keluarga. Saya mendengar bahwa penguasa kota-kota Qingqiu sebenarnya ingin membuat kota Qingqiu. Tiba-tiba, Santo Iblis Elang Emas itu tidak bisa membantu tetapi bersinar. Membalikkan alam 5 elemen, hanya ada total 3000 kota super. Nilainya yang tinggi sungguh luar biasa. Meskipun, untuk mengendalikan kota Qingqiu, keluarga jin harus membayar banyak. Namun, selama Anda bisa membawa pulang ayam jago emas ini. Jadi, tidak peduli berapa banyak Anda membayar itu pasti sepadan. Itu seperti, jika Anda diberi pilihan, opsi pertama adalah memberi Anda 1 juta sekaligus. Opsi kedua adalah memberi Anda 500.000 yuan sekaligus, tetapi Anda dapat menerima 500.000 yuan setiap tahun mulai sekarang. Bagaimana kebanyakan orang memilih? Apakah ada yang memilih untuk mengambil 1 juta sekaligus? Alih-alih mendapatkan 500.000 setiap tahun di masa depan. Setelah menerima berita itu, Sage Iblis Elang Emas tiba-tiba ragu-ragu. Menurut tugas yang diberikan Yao Su padanya, sebelum mengambil kendali kota api penyucian kedua, dia harus duduk di sini dan tidak bisa pergi kemana-mana. Tapi masalahnya sekarang adalah, sekarang, dia telah ditempatkan di kota api penyucian ini selama lebih dari 7 tahun. Ini telah menundanya terlalu lama. Dengan kekuatan dan alamnya, apapun yang Anda lakukan di medan perang runtuh tingkat lanjut, Anda bisa mendapatkan manfaat yang lebih tinggi. Apalagi sekarang, King Qiucheng tepat di depannya, haruskah dia kembali dan mengambilnya? Adapun Raja Naga Api-Api Penyucian, pada kenyataannya, tidak perlu duduk di sini sendirian. Selama klon tersisa, itu bisa dijaga. Selama jumlah Raja Naga Api tidak melebihi 3, mereka semua bisa dijaga. Sebagai Santo Iblis tingkat dasar, klon dari Golden Eagle Demon Saint sudah di puncak tubuh Saint Cahaya Putih. Tinggalkan saja tiruannya di sini. Berdasarkan pengalaman 7 tahun terakhir, tidak ada kejutan. Dan yang paling penting, hanya ada 7 hari sebelum babak berikutnya dari medan perang runtuh. Kalaupun ada kecelakaan, itu tidak masalah. Selama dia bisa bertahan untuk waktu yang singkat, dia bisa kembali lagi. Kami dengan hati-hati menimbangnya untuk waktu yang lama. Semuanya sudah dipertimbangkan secara matang. Golden Eagle Demon Saint akhirnya membuat keputusan. Lagi pula, kepentingan ras monster bukanlah kepentingan Golden Eagle Demon Saint. Hanya mereka yang menjadi bagian dari keluarganya sendiri dan mereka yang telah merogoh kocek sendiri adalah milik mereka. Apalagi di mata Golden Eagle Demon Saint. Dia telah membayar cukup untuk balapan monster. Di tempat di mana ayam tidak bertelur dan burung tidak buang hajat, dia telah menjaga selama lebih dari 7 tahun, apalagi persaingan di dalam Yao Su sangat ketat. Survival of the fittest dan survival of the fittest di bawah aturan kejam ini. Sudah ditakdirkan bahwa setiap orang di Yao Su itu egois. Karena, jika Anda tidak egois, Anda ditakdirkan untuk mati. Beberapa waktu lalu, untuk kepentingan ras monster, Golden Eagle Demon Saint mengirim 2 putranya kembali ke area tengah medan perang yang runtuh. Untuk menghadapi iblis yang baru bangkit. Tapi saya tidak tahu apa yang terjadi, kedua putranya. Para master yang telah mencapai realem Kaisar Iblis semuanya terbunuh. Andai saja putranya terbunuh, itu bukan masalah besar. Tapi masalahnya sekarang adalah, saat kedua putranya tewas dalam pertempuran, kekuatan dan pengaruh keluarga jin telah sangat berkurang. Status keluarga jin di Yao Su telah sangat berkurang. Bahkan keturunan keluarga jin diperlakukan berbeda. Komandan Iblis Elang Emas yang bertanggung jawab atas armada Laut Utara dihapuskan. Ini adalah kebenarannya, realitas telanjang. Karena itu, belum lagi, dalam perhitungan Golden Eagle Demon Saint, dia tidak akan kehilangan kota api penyucian ini. Ambil 10.000 langkah mundur dan katakan, bagaimana jika Anda kehilangannya? Bagaimanapun, kerugiannya adalah Yao Su. Semua kerugian harus ditanggung oleh semua orang, bukan keluarga jin. Dan kota Qingqiu itu berbeda. Kehilangan kota Qingqiu, tetapi keluarga jin mereka kehilangan keuntungan. Seluruh Yao Su tidak rusak karena ini. Keluarga lain dari ras Yao diam-diam akan bahagia karena keluarga jin tidak mendapatkan kota Qingqiu. Oleh karena itu, setelah memikirkannya berulang kali, Golden Eagle Demon Saint tiba-tiba membuat keputusan. Bagaimanapun, kota api penyucian ini, dapat digambarkan sebagai kota yang kokoh.
Bahkan jika musuh asing menyerang, mereka sama sekali tidak takut. Ada klon di sini, jika dia mengertakkan gigi dan menginjak kakinya, dia bahkan bisa langsung mengganti dewa dan klon dengan mengorbankan sejumlah besar kultivasi. Dalam sekejap dewanya bisa kembali ke kota api penyucian. Oleh karena itu, bahkan jika dia pergi, dia tidak perlu khawatir. Namun, untuk amannya saja, Golden Eagle Demon Saint masih menunggu selama 5 hari. Tidak sampai hari ke-6 dia memisahkan klon. Dan dewanya menginjak altar kekacauan dan kembali ke alam 5 elemen terbalik. Hanya ada sedikit lebih dari sehari sebelum ronde berikutnya dari medan perang yang runtuh. Oleh karena itu, meskipun Golden Eagle Demon Saint pergi, sebelum pergi, dia sudah meninggalkan beberapa tangan untuk bersiap. Bahkan jika ada musuh yang kuat, dia tidak takut mengambil kesempatan untuk menyerang. Hanya dengan pikiran, dewa tersebut dapat langsung melewati kehampaan dan kembali ke kota api penyucian. Oleh karena itu, meskipun dia pergi, dari sudut tertentu, dia tidak pergi. Perlu disebutkan bahwa, meskipun semua energi dan hukum dalam alam 5 elemen dibalik, semuanya dilarang, tetapi ketika 5 elemen dibalik, mereka tidak melakukannya. Oleh karena itu, pada saat kembali, Golden Eagle Demon Saint mengandalkan pemahaman dan kendali hukum. Langsung turun ke alun-alun kota Qingqiu yang membalikkan alam 5 elemen. Setelah sedikit membedakan arah, Golden Eagle Demon Saint bergegas menuju rumah tuan kota untuk pertama kalinya. Meskipun, di alam 5 elemen yang dibalik ini, bahkan dengan kekuatan besar dari alam suci, keefektifan pertempuran tidak jauh lebih kuat daripada orang biasa. Namun, Golden Eagle Demon Saint secara alami memiliki dukungannya sendiri. Sebagai kekuatan alam suci, siapa yang tidak memiliki kemampuan untuk menyelamatkan hidupnya? Bahkan jika seseorang ingin berurusan dengannya, bahkan bunuh dia. Untuk Golden Eagle Demon Saint, sebenarnya tidak banyak kerugian. Tidak akan lama sebelum dia akan dibangkitkan lagi, muncul dalam 5 elemen terbalik. Misalnya, teknik transfer jiwa elang emas dapat langsung mentransfer jiwa suci ke klon. Dengan cara ini, klon menjadi dewa. Dewa telah menjadi tiruan. Selain itu, kemampuan penyelamat hidup Santo Iblis elang emas, sebenarnya ada banyak. Karena keberadaan pangkat suci, itu sudah abadi. Anda dapat membuatnya menderita kerugian besar paling banyak tetapi tidak mungkin untuk membunuhnya. Oleh karena itu, bahkan jika kekuatan tempur dewa itu langsung jatuh ke dasar. Bahkan saat ini, dia hanya sendirian. Golden Eagle Demon Saint tidak pernah takut akan hal itu. Sepanjang jalan, Golden Eagle Demon Saint juga memperhatikan bahwa dari waktu ke waktu ada orang yang akan melihatnya dengan santai. Meskipun di permukaan, pihak lain berpura-pura telah melirik secara tidak sengaja, bagaimana pengalaman dan pengalaman Golden Eagle Demon Saint bisa disembunyikan. Untungnya, Golden Eagle Demon Saint tidak takut. Di dunia ini, ada terlalu banyak orang yang ingin berurusan dengannya, atau bahkan ingin membunuhnya. Jika begitu mudah untuk ditangani. Dia meninggal puluhan juta tahun yang lalu. Anda tidak bisa hidup untuk disucikan. Tepat ketika Golden Eagle Demon Saint diam-diam mencibir bibirnya dan tampak menghina. Demon Wolf Archer dari Golden Eagle Demon Sage telah diamati, dan segera menyampaikan informasi tersebut ke Zhu Hengyu. Setelah menerima berita, Zhu Hengyu meninggalkan negara bagian tertutup untuk pertama kalinya. Golden Eagle Demon Saint telah muncul di kota Qingqiu. Saya merasa sedikit. Di arah kota api penyucian pada tanggal 72, tekanan berat benar-benar menghilangkan sebagian besar darinya. Meski masih ada paksaan yang menakutkan, menyelimuti langit di atas kota. Namun pemaksaan ini hanya sekitar 1/10 dari aslinya. Di alam itu harus berada di puncak ekaristi cahaya putih. Itu jauh lebih kuat dari badan hukum Suantian saat ini. Di dalam tubuh Dharma Suantian, 5 dunia dari 1000 dunia telah dikumpulkan. Dan klon yang ditinggalkan oleh pihak lain setara dengan mengembunkan keberadaan 1000 dunia di 3000 arah. Hanya perlu menggabungkan 3000 kotak dunia tengah dan depan menjadi satu, membentuk dunia besar, Anda bisa mencapai posisi suci. Namun, hanya ada satu tiruan dari Golden Eagle Demon Saint. Namun, Zhu Hengyu memiliki tubuh Dharma bintang 5 dan satu tubuh Dharma Suantian. Dalam pertarungan ini, kemenangan atau kekalahan kedua belah pihak sebenarnya tak lebih dari 5 lawan 5. Tapi Zhu Hengyu tidak bisa lagi berlarut-larut. Jika tidak, setelah Santo Iblis Elang Emas menyadari bahwa ada sesuatu yang salah, dia akan kembali ke kota api penyucian untuk pertama kalinya. Rencana besar kota bawah tanah Zhu Hengyu itu, saya khawatir itu akan gagal. Setelah menghela nafas panjang, Zhu Hengyu membuka pintu masuk ke dunia Suantian. Semua penjaga api penyucian dipasang di dalamnya. Perlu disebutkan bahwa, dalam 71 kota api penyucian di depan. Di setiap kota, Zhu Hengyu meninggalkan 36 penjaga api penyucian. Karenanya, hingga saat ini, 3000 penjaga api penyucian telah membubarkan 2556 orang. Hanya 444 orang yang tersisa dengan Zhu Hengyu. Begitu cepat, semua orang memasuki dunia Suantian. Selanjutnya, Zhu Hengyu mengeluarkan daun willow dan mengevakuasi tubuhnya ke ruang di daun willow. Dalam angin malam, daun willow yang berterbangan melayang menuju kota api penyucian No.
72. Jika itu Santo Iblis Selang Emas ada di sini. Meski itu daun willow, saya khawatir itu tidak bisa menyembunyikan persepsinya. Selama daun willow ini berani memasuki ruang lingkup kota, Golden Eagle Demon Saint pasti menyadarinya untuk pertama kalinya. Bagaimanapun, bagaimana daun willow bisa muncul di kota api penyucian ini? Di api penyucian, di mana tidak ada rumput yang akan tumbuh, mengapa pohon willow? Tanpa pohon willow, dari manakah asal daun willow ini? Oleh karena itu, teknik penyembunyian seperti itu tidak dapat disembunyikan oleh master sejati. Tapi klon itu hanyalah klon. Bahkan jika saya merasakan keberadaan daun willow, bahkan tanda tanya di kepala. Namun, klon dari Golden Eagle Demon Saint masih secara tidak sadar merasa bahwa sepotong daun willow bukanlah masalah besar. Mungkin, biksu mana yang membawanya dari alam 5 elemen yang terbalik. Hal-hal kecil seperti itu tidak pantas untuk dibicarakan. Dalam angin malam yang lembut namun kencang, daun willow menggulung ke atas dan ke bawah. Pada akhirnya, daun willow mengikuti celah jendela dan masuk ke gudang besar. Gudang ini menempati ribuan meter persegi. Saat ini, biji logam dalam jumlah besar telah terkumpul di gudang. Di kota api penyucian ini, gudang tidak perlu dijaga. Lagi pula, yang menumpuk di sini adalah biji yang paling tidak berharga. Mungkin, jika dikirim kembali untuk membalikkan 5 elemen, harga biji ini sangat tinggi. Tapi di kota api penyucian ini, itu tidak berharga. Ambil saja beliung dan keluar untuk perencanaan, Anda bisa memanen biji dalam jumlah besar. Oleh karena itu, tidak ada orang yang berada dalam jarak 100 meter dari gudang. Nafas panjang, Zhu Hengyu muncul dari daun willow. Lepaskan kesadaran dan pastikan tidak ada orang di belakang. Zhu Hengyu membuka pintu masuk ke dunia Suantian. Saat berikutnya, helm hitam dan baju besi hitam, memegang pedang hitam, melangkah keluar. Di belakang dia, 5 tubuh Dharma dengan helm hitam dan baju besi hitam yang sama, memegang pedang hitam, juga keluar. Setelah menarik napas panjang, Zhu Hengyu membuka mulutnya dan berkata, Suantian, segera aktifkan hukum Suantian untuk menekan ruang dan waktu di area kota. Bagaimanapun, sebelum menerima pesanan saya, apapun yang terjadi, Anda tidak perlu khawatir tentang itu, Anda hanya perlu menekan ruang dan waktu dengan semua kekuatan Anda. Menghadapi penjelasan Zhu Hengyu, badan hukum Suantian bukanlah omong kosong. Dia langsung duduk bersila di atas biji, diam-diam menggerakkan kekuatan surga di tubuhnya, bersiap untuk mendesak hukum tertinggi dunia misterius. Menekan ruang dan waktu sekitarnya. Melihat pemandangan ini, Zhu Hengyu menoleh dan melihat ke-5 bintang. Pertempuran ini, terlepas dari semua biayanya. Bahkan jika mereka mati bersama, mereka harus membunuh tiruan dari Golden Eagle Demon Saint. Membunuh tiruan dari Golden Eagle Demon Saint, Anda sepenuhnya dapat mengontrol 72 kota api penyucian di tangan Anda. Pada saat itu, seluruh Dungeon menjadi domain pribadi Zhu Hengyu. Langkah ini sangat penting bagi Zhu Hengyu. Tidak peduli seberapa besar harga yang dibayarkan, tidak akan ragu. Setelah memanggil Badan Hukum Suantian dan Badan Hukum Bintang 5, Zhu Hengyu tidak berani menunda. Perintah itu dikeluarkan untuk pertama kalinya. Sisi Zhu Hengyu diikuti oleh 444 penjaga api penyucian. Untuk kemenangan akhir dari pertempuran ini, Zhu Hengyu membuat banyak tekad. Pertempuran ini terkait dengan naik turunnya iblis. Pertarungan ini tentang keberhasilan atau kegagalan Zhu Hengyu. Pertempuran ini hanya bisa dimenangkan, bukan kalah. Kalau tidak, hampir tidak mungkin memiliki kesempatan seperti itu. Perlu disebutkan bahwa, level ke-20 ini meruntuhkan medan perang, meskipun levelnya sangat rendah. Selain itu, untuk inti dari medan perang yang runtuh itu juga merupakan area yang paling dekat dengan pinggiran. Namun, siapapun yang memiliki sedikit akal sehat mengetahuinya. Di daerah tempat ledakan terjadi. Semakin dekat ke titik tengah, semakin besar dampaknya. Semakin dekat ke titik tengah, semakin terfragmentasi. Oleh karena itu, semakin maju medan perang yang runtuh, ukurannya tidak hanya lebih besar, tetapi lebih kecil. Di antara mereka, medan perang runtuh tingkat 20 sebenarnya adalah medan perang runtuh tingkat kedua. Medan perang yang runtuh ini memiliki volume terbesar. Level 360 meruntuhkan medan perang, tetapi itu adalah cara artifisial untuk membaginya. Jika Anda mengabaikan medan perang proyeksi, di area tengah dari medan perang yang runtuh, hanya ada 36 medan perang yang runtuh. Yang disebut medan perang runtuh tingkat 20 sebenarnya adalah medan perang runtuh tingkat kedua. Yang disebut level ke-10 tidak lebih dari tubuh ditambah 9 medan perang proyeksi. Sebagai tambahan, proyeksi medan perang hanyalah proyeksi energi. Ingin menambang biji di medan perang proyeksi hanyalah lamunan belaka. Adapun Dougite, faktanya, Daostone hanyalah kondensat energi dan hukum. Masih termasuk dalam kategori energi. Itu juga dapat ditemukan di medan perang proyeksi. Oleh karena itu, siapapun yang menguasai medan perang runtuh tingkat kedua akan menguasai sumber daya. Badan Hukum Suantian, tubuh yang duduk bersila, perlahan naik ke udara, mengambang di udara. Aura Ruo-Ruowu memenuhi tubuh Badan Hukum Suantian. Tubuh Suantian Dharma terdiri dari jam hitam kuno.
Kekuatan magis yang melekat adalah untuk menekan ruang dan waktu. Meskipun, kekuatan-kekuatan di atas ekaristi cahaya putih semuanya memiliki perlawanan hukum. Bahkan kekuatan penekan yang dilepaskan oleh badan hukum Xuanzong bisa dipatahkan. Karena itu, kekuatan penekan ini tidak dapat menekan Golden Eagle Demon Saint. Bahkan dalam kekuatan penindasan, dia masih bergerak bebas. Namun, alasan mengapa Zhu Hengyu melepaskan kekuatan penekan dari jam hitam kuno. Itu bukan untuk menekan klon dari Golden Eagle Demon Saint. Apa yang harus dilakukan Zhu Hengyu adalah memutuskan hubungan antara klon Santo Iblis Elang Emas dan Dewa. Lagi, meskipun kekuatan hukum tidak dapat menekan klon dari Golden Eagle Demon Saint, itu dapat menekan semua ruang dan waktu di sekitar Golden Eagle Demon Saint dalam radius 3 km. Kecuali jika klon dari Golden Eagle Demon Saint bisa keluar dari area ini. Jika tidak, hubungan antara dia dan Golden Eagle Demon Saint akan benar-benar terputus. Waktu dan ruang di dalam bidang tekanan dibekukan dan statis. Di antara mereka, ruang tersebut masih untuk memutus fungsi transmisi dari altar kekacauan. Bahkan jika seseorang mencoba memasuki kota api penyucian melalui Altar of Chaos. Tapi ruang di sini membeku, statis. Ini seperti orang yang ingin berenang di air. Tetapi air telah membeku menjadi es, jadi bagaimana Anda turun? Adapun waktu berhenti. Ini untuk memutuskan induksi dan hubungan antara tubuh Dharma Suci Iblis Elang Emas dan Dewa. Dalam keadaan di mana waktu masih, angin akan berhenti, air akan berhenti, bahkan apinya tidak lagi menyala. Oleh karena itu, dengan badan hukum Xuantian, medan tekanan dilepaskan. Seluruh kota api penyucian, dalam jarak 3 km, sepanjang waktu dan ruang, semuanya mengeras. Hanya area 100 meter di sekitar aula wali kota yang tidak tercakup dalam bidang tekanan. Jika tidak, setelah kekuatan penindasan masuk ke dalam tubuh, klon dari Golden Eagle Demon Saint, saya khawatir itu akan diperhatikan pertama kali. Dengan dilepaskannya bidang tekanan, Zhu Hengyu melambaikan tangannya. 444 penjaga api penyucian segera bergerak. Dengan waktu dan ruang, semuanya ditekan. Para penjaga api penyucian bertindak sangat tidak bermoral. Ledakan. Dalam raungan yang keras, pintu gudang dihancurkan dalam sekejap. Jika ditempatkan di waktu normal, suara keras seperti itu dapat ditransmisikan sejauh beberapa mil. Tapi sekarang, waktu telah ditekan. Gelombang suara dipancarkan ketika pintu rusak, tidak punya waktu untuk menyebar, dan membeku di udara. Setelah menendang pintu berkeping-keping, 444 penjaga api penyucian bergegas menuju aula wali kota dengan kecepatan penuh. Di bawah perintah Zhu Hengyu, 444 penjaga api penyucian dibagi menjadi dua bagian. 360 dari mereka mengepung aula wali kota dan meletakkan sejumlah besar api Zhou Tianyai. 81 dari 84 orang yang tersisa ditarik keluar untuk membentuk formasi api penyucian 99. Adapun tiga terakhir, yaitu, Li Hao, Li Ziwei, dan Li Zian. Mereka tidak perlu berbaris. Tetapi untuk mengontrol dan memimpin di tempat, 441 orang ini mengepung klon dari Golden Eagle Demon Saint. Segera, arai api Zhou Tianyai dan arai 99 Purgatory berhasil diturunkan. Pada waktu bersamaan, Zhu Hengyu telah mengendalikan Dharmakaya Bintang 5 dan meletakkan susunan pembunuh bintang. Melihat aula wali kota tempat gerbangnya ditutup. Meskipun Zhu Hengyu tidak yakin di dalam hatinya. Tetapi waktu tidak menunggu, dia harus segera memulai rencananya. Jika tidak, begitu sesuatu terjadi, itu akan selesai sepenuhnya. Bagaimanapun, Zhu Hengyu telah mengambil alih penjara bawah tanah ini. Meskipun Zhu Hengyu juga tahu, begitu Golden Eagle Demon Saint pergi, sesuatu terjadi dengan kaki belakang di sini. Dalam hal ini, Zhu Hengyu pasti akan menjadi target kecurigaan terbesar. Setelah Santo Iblis Elang Emas menjadi marah, Zhu Hengyu tidak akan bisa memakannya. Kota api penyucian ini terkait dengan pasokan sumber daya ras monster. Zhu Hengyu tidak bisa memberikan penjelasan yang mumpuni. Tidak bisa ditunda sama sekali. Jika salah satu tidak bagus, seluruh ras monster akan marah. Zhu Hengyu hanya memiliki kekuatan satu orang, jadi apa yang bisa dia gunakan untuk melawan seluruh ras monster? Namun, saat ini, Zhu Hengyu benar-benar tidak terlalu peduli. Untuk memenangkan kota api penyucian terakhir ini, juga agar memiliki dasar untuk penyembuhan dan pengembangan. Zhu Hengyu bersedia mempertaruhkan segalanya. Menatap dingin aula wali kota, Zhu Hengyu menggertakkan giginya, dengan dingin meludahkan kata bunuh. Ledakan. Di tengah suara gemuruh yang dahsyat, Dharmakaya Bintang 5 meledakkan pukulan telak ke arah aula wali kota dari 5 arah. Di tengah raungan yang keras, sosok emas langsung menembus atap aula wali kota. Ditangguhkan di udara, pukulan gabungan dari 5 bintang dan tubuh Dharma tidak melukainya bahkan satu bulu pun. Saat ini, itu adalah tiruan dari Golden Eagle Demon Saint, yang sudah berubah menjadi prototipe. Melihat sekeliling, itu adalah elang emas besar dengan lebar sayap lebih dari 30 meter. Melihat elang emas, Zhu Hengyu tidak bisa menahan diri untuk tidak mengaguminya. Untung, ini adalah dunia bawah tanah. Jika tidak, bahkan jika medan tekanan mencakup radius 3000 meter, itu tidak berguna.
Lang Dapeng bersayap emas ini bisa terbang hingga 3 km begitu sayapnya dibentangkan. Di antara dua sayap, Anda bisa melompat sejauh ribuan meter. Namun, bagaimanapun, ini adalah dunia bawah tanah. Ruangnya sangat sempit dan sempit. Klon Komandan Iblis Lang Emas tidak bisa terbang tinggi atau jauh. Yang paling penting adalah, berpusat di Aula Wali Kota. Daerah dengan radius 3 km ini telah banyak ditutupi oleh formasi-formasi besar. Pertama-tama, ini adalah bidang tekanan dari Badan Hukum Suantian. Kedua, ada arai api Zhou Tianyai, yang digunakan bersama oleh 360 penjaga api penyucian. Sekali lagi, itu adalah formasi 99 api penyucian yang dibentuk oleh 81 penjaga api penyucian. Pada akhirnya, ada Dharmakaya Bintang 5, dan susunan pembunuh bintang dikerahkan bersama. Jika dia tidak berhasil menembus 4 formasi besar ini, dia ingin pergi kemana-mana. Jangan pernah memikirkan beritanya. Melihat Lang Dapeng bersayap emas terbang di udara. 400 orang disebut penjaga api penyucian, dan mereka sama sekali tidak terkejut. Di tengah suara siulan, semua penjaga api penyucian menyalakan demonisasi mereka, mengkondensasi tubuh iblis. Sepasang sayap iblis besar membentang dari belakang mereka. Di dunia ini, bukan hanya lang-lang bersayap emas yang bisa terbang. Penjaga api penyucian, yang pernah diibliskan, memadatkan sayap iblis, juga seorang ahli terbang. Tanpa menembus pengepungan mereka, dia tidak akan mau pergi kemana-mana. Melihat sekeliling selama seminggu, klon dari Golden Eagle Demon Saint melengkungkan bibirnya dengan jijik. Jangan menyalahkan yang lain. Faktanya, kekuatan penjaga api penyucian ini terlalu lemah. Di mata avatar Golden Eagle Demon Saint, ini hanya sekelompok lalat. Dengan beberapa gelombang, Anda bisa membunuhnya. Satu-satunya hal yang membuatnya sedikit peduli adalah tubuh Dharma Bintang 5. Meski di alam semesta, 5 bintang ini jauh tertinggal, jumlah satu sama lain 5 kali lipat dari dia. Zhu Hengyu segera mengeluarkan perintah serangan. Disertai dengan perintah Zhu Hengyu. 5 helm hitam dan baju besi hitam, bintang-bintang Dharmakaya memegang pedang hitam, pada saat yang sama bergegas menuju klon Santo Iblis di udara. Menghadapi ini, klon suci iblis itu tidak berani ceroboh. Gosok perkelahian kelinci, dan masih harus berusaha keras. Terlebih lagi, kelima bintang ini lebih lemah dari dia dalam kekuatan, tetapi semua orang adalah puncak dari tubuh cahaya putih. Alamnya persis sama. Di bawah satu perawatan, lawan masih memiliki kemampuan untuk mengalahkannya. Dentang, dentang. Dalam suara dentang yang keras, klon Santo Iblis itu memegang kipas. Sayap emas membuat pukulan kedua bintang. Kekuatan pemboman yang kejam meledakkan tubuh Dharma dua bintang itu sejauh ratusan meter dalam sekejap. Dia menghancurkan atap dengan berat dan menghilang. Pada waktu bersamaan, klon Santo Iblis memiliki sepasang cakar emas yang mencuat dan membentur dua bintang lainnya. Di bawah kekuatan brutal dan kekerasan, kedua bintang itu meledak seketika. Dalam sekejap tubuh kedua bintang itu menabrak jalanan yang keras. Di bawah pengaruh besar, tubuh kedua bintang itu menabrak tanah dengan keras. Dua lubang dalam dengan siluet manusia tersisa. Ini belum berakhir. Setelah menerbangkan 4 lawan berturut-turut, klon Santo Iblis itu mendongak ke langit dan berteriak. Kemudian, mulut tajam itu menembus ruang dan waktu, dan langsung meledak di dada benda langit kelima. Kecupan ini, tetapi sangat banyak yang dikatakan. Kecupan ini adalah trik unik dari Santo Iblis Lang Emas, yang disebut Heart Pierre Chingpek. Ada puluhan juta biksu klan naga yang mati karena trik ini. Santo Iblis Lang Emas ini paling suka makan hati naga. Dengan mematuk, kamu bisa langsung menembus dada lawan, mematuk jantung naga ke dalam mulut. Sedangkan untuk bagian tubuh naga yang lain, dia sama sekali tidak tertarik. Dalam dentang kekerasan, kecupan menusuk itu segera meledak di dada badan hukum bintang 5. Dalam sekejap ribuan pecahan hitam memercik dari dada badan hukum bintang. Di barat kecupan ini, paruh emas klon Santo Iblis langsung menembus 8 juta lapisan baju besi perang yang runtuh. Hanya 1 juta lapisan, Anda benar-benar dapat menembus semua baju besi pertahanan badan hukum bintang. Badan hukum bintang sekarang memiliki tubuh pertempuran yang hancur. Setiap tubuh Dharma bintang dibentuk oleh kekuatan bintang-bintang dari dunia 1000 tengah. Dan ada 3000 kecil dunia di tengah 1000 dunia. Ada 3000 bintang di setiap 1000 dunia kecil. Ada total 9 juta bintang di 1000 dunia. Karena itu, setiap bintang Dharmakaya memiliki 9 juta lapisan baju besi yang runtuh. Tapi, hal yang menakutkan adalah, klon Santo Iblis itu, dengan kecupan dengan seluruh kekuatannya, benar-benar menembus 8 juta armor yang rusak berturut-turut. Kengeriannya sangat mengerikan. Namun, kekuatan badan hukum bintang tidak lemah. Meski armornya hampir ditembus, tapi harus kukatakan, keberuntungan klon Santo Iblis itu terlalu buruk. Atau, ini adalah keberuntungan Zhu Hengyu. Jika kekuatan klon Demon Saint lebih kuat, atau mungkin kekuatan badan hukum bintang lebih lemah. Kemudian di bawah hati yang menusuk ini, badan hukum bintang akan langsung terbunuh.
Tapi masalahnya sekarang adalah, meskipun ada celah besar antara kekuatan satu sama lain, klon Santo Iblis tidak dapat membunuh badan hukum bintang dalam hitungan detik. Dengan cara ini, pertempuran ini harus dilakukan. Jika tidak, jika bergerak adalah yang kedua, maka tidak ada cara untuk melawan pertempuran ini. Satu gerakan setiap detik. 5 bintang tubuh Dharma hanya membutuhkan 5 gerakan. Dentang, di tengah deru keras, 2 lubang berbentuk manusia di atas tanah. Siluet dari 2 bintang badan hukum meledak dan sekali lagi bentrok dengan klon Santo Iblis. Klon Santo Iblis tidak bisa membantu tetapi menjadi sangat marah. Awalnya, dia hanya perlu melakukan serangkaian mematuk hati, dan seketika dia bisa membunuh tubuh bintang itu. Tapi masalahnya sekarang, total ada 5 bintang. Dia tidak diberi kesempatan untuk menyerang terus-menerus. Waktu berlalu, tersembunyi di daun willow, hati Zhu Hengyu telah menyebutkan tenggorokannya. Bagi Zhu Hengyu, waktu sangatlah penting. Bahkan jika Anda tidak dapat mengalahkan klon Santo Iblis, itu tidak terlalu penting. Faktanya, pada saat ini, Zhu Hengyu sedang mengendarai daun willow dan jatuh di altar kekacauan. Beri dia waktu. Dia dapat memperbaiki altar kekacauan ini dan sepenuhnya menempati kota api penyucian ke-72. Seluruh penjara bawah tanah mengubah nama keluarga menjadi Zhu. Tanpa persetujuan Zhu Hengyu, sangat tidak mungkin bagi orang lain untuk masuk. Adapun karena itu bisa disempurnakan secara diam-diam, lalu mengapa klon Santo Iblis harus waspada? Harus melawan dia. Faktanya, ini terkait dengan tata letak kota. Altar of Chaos terletak di sebelah aula wali kota. Jika Anda tidak mengirim seseorang untuk mengambil klon Santo Iblis, saya khawatir Zhu Hengyu akan segera ditemukan setelah dia mulai memurnikan. Meski proses pemurniannya sangat sederhana, tidak butuh waktu lama. Hanya membutuhkan 81 napas waktu untuk menyelesaikan pemurnian. Namun, seluruh proses pemurnian tidak dapat dihentikan. Setelah terputus, Anda harus memulai lagi. Oleh karena itu, Zhu Hengyu tidak ingin memurnikan secara diam-diam, tetapi kenyataan tidak memungkinkan. Dia harus mengirim seseorang untuk menarik perhatian klon Santo Iblis. Dan, kirim seseorang untuk menjeratnya untuk mencegahnya menghancurkan altar kekacauan Zhu Hengyu. Faktanya, jika klon Santo Iblis hanya bertahan tetapi tidak menyerang, dan tetap di altar, Zhu Hengyu tidak ada hubungannya dengan dia. Meskipun setiap orang adalah puncak dari ekaristi cahaya putih. Namun perbedaan kekuatan antara satu sama lain sebenarnya merupakan perbedaan yang sangat besar. Zhu Hengyu sekarang hanya memiliki kekuatan 5 dunia. Tapi klon Santo Iblis ini ingin lebih besar dari kekuatan memiliki 3000 dunia. Perbedaan 5 hingga 3000 adalah gambaran nyata satu sama lain. Jika bukan karena tubuh hukum bintang Zhu Hengyu, yang memiliki 9 juta lapisan baju besi yang runtuh. Aku takut badan hukum bintang Zhu Hengyu akan terbunuh dalam hitungan detik dengan kecupan. Akhirnya, di udara klon Santo Iblis selang emas itu menjulurkan cakarnya seperti kilat dan langsung meledakkan kedua bintang itu ke tanah lagi. Paru tajam, 2 kali berturut-turut mematuk seperti kilat meledak di dada tubuh hukum bintang. Ledakan, raungan keras terdengar mengguncang bumi. Kekuatan kehancuran yang menyala-nyala, seperti 10.000 pisau tajam, menebas tiruan dari Santo Iblis selang emas. Bintang pertama Dharmakaya jatuh. Namun, sebelum musim gugur, badan hukum bintang meledak putus asa. Kekuatan kehancuran meledak dalam sekejap, dan bergegas menuju klon Santo Iblis terburu-buru. Dihadapkan pada hantaman bintang dan tubuh batu giok. Bahkan klon Santo Iblis hanya bisa bertahan dengan seluruh kekuatan mereka. Meskipun dikatakan bahwa bahkan dengan ledakan 9 kali, itu masih gagal melukai bulu klon Santo Iblis, tetapi berhasil menunda setidaknya 10 napas waktu. Di atas altar kekacauan di bawah, Zhu Hengyu bersembunyi di daun willow, menyempurnakan altar kekacauan dengan seluruh kekuatannya. Di bawah pemurnian Zhu Hengyu, awan kabut hitam naik dari altar kekacauan. Jika dalam keadaan normal, saya khawatir semua orang akan menyadari fluktuasi di sini untuk pertama kalinya. Bahkan jika Anda tidak dapat mendeteksi fluktuasi di sini, Anda pasti akan menemukan asap hitam membubung. Tapi saat ini, di seluruh kota, biksu monster lainnya telah ditekan oleh medan tekanan. Bahkan jika kepala mereka dipenggal, mereka sama sekali tidak merasa masuk akal. Adapun klon Santo Iblis itu, pada saat ini, dia sepenuhnya menahan gelombang kejut yang dihasilkan oleh ledakan tubuh hukum bintang. Dia bahkan tidak bisa membuka matanya, dan tidak mungkin menemukan perubahan abnormal di Altar of Chaos. Yang disebut klon tidak hanya berbeda dalam kekuatan dari dewa. Kesenjangan intelektual sebenarnya lebih besar. Khusus untuk strategi dan taktik, kemampuan menghadapi sangat buruk. Dia memiliki alam dan kekuatan, tetapi tidak ada pengalaman dan pengalaman yang menandinginya. Waktu berlalu. Dalam sekejap mata, 30 napas waktu berlalu. Dengan mengorbankan tubuh Dharma Bintang, berhasil menyeret 30 napas waktu. Dengan 50 napas lagi, altar yang kacau ini akan benar-benar disempurnakan. Namun, 50 nafas ini juga yang paling sulit untuk ditolak. 5 bintang badan hukum, setelah dibombardir dan dibunuh,
Hanya 4 yang tersisa. 4 bintang dari tubuh Dharma, sangat sulit untuk ditarik untuk 50 tarikan napas. Ini karena klon Santo Iblis tidak menemukan perubahan abnormal dari altar kekacauan. Begitu dia menemukan sesuatu, dia pasti akan bergegas. Pada saat itu, ini adalah waktu ujian yang sesungguhnya. Ledakan, di antara kekhawatiran Zhu Hengyu. Klon suci iblis itu sekali lagi melakukan kecupan rantai yang menusuk. Sekali lagi menembus baju besi tubuh bintang. Sebelum mati, badan hukum bintang meledak lagi. Gelombang kejut yang mengamuk menyerbu ke arah klon Santo Iblis. 40 napas. Dengan bintang kedua tubuh Dharma meledak. Zhu Hengyu memperoleh waktu 10 napas yang berharga lagi. Selama Anda bertahan selama 40 napas lagi, Anda dapat berhasil memperbaiki Altar of Chaos. Namun, di saat kedua meledak, klon Santo Iblis akhirnya menemukan kelainan dari altar kekacauan. Tidak mungkin, ini tidak seberapa pintar klon Santo Iblis itu. Ini bukan seberapa tajam kekuatan observasi klon Santo Iblis. Faktanya, altar kekacauan itu telah disempurnakan lebih dari setengahnya. Kabut hitam yang menggelegak naik ke langit dan memenuhi langit di atas kota api penyucian. Selama Anda tidak buta, Anda pasti bisa melihatnya. Hentikan dia. Melihat klon Santo Iblis itu akhirnya menemukan perubahan dari altar kekacauan. Li Hao mengerutkan kening dengan keras. Dengan lambaian tangan besar, arai api Zhou Tianye dan arai 99 Purgatori dibuka secara bersamaan. Melihat penjaga api penyucian yang mengerumuni dengan api penyucian membumbung ke seluruh tubuh mereka. Klon Santo Iblis tidak bisa membantu tetapi mendengus dingin. Di antara dua sayapnya, 3.000 bulu emas terlepas dari sayapnya dalam sekejap. Klon Santo Iblis itu telah menyempurnakan bulu miliknya menjadi pedang bulu. 3.000 bulu emas, seperti 3.000 pedang emas, menyapu ke arah sekitarnya. Jingle bell. Menghadapi pemandangan ini, 81 penjaga api penyucian tidak memiliki sedikit pun rasa takut. Mengepakkan sayap iblis di belakangnya, mengayunkan pedang perang utama di tangannya. 81 penjaga api penyucian melawan dengan seluruh kekuatan mereka. Sayangnya, meskipun 81 penjaga di api penyucian sudah menjadi kekuatan ekaristi cahaya putih. Tapi basis budidaya mereka terlalu dangkal. Sampai saat ini, 3.000 penjaga api penyucian hanyalah tahap pertama dari ekaristi cahaya putih. Bagaimana bisa itu menjadi puncak ekaristi cahaya putih? Hanya dengan garis pendek, apakah Anda akan dipromosikan menjadi lawan klon Demon Saint tubuh Chaos? Jangan berpikir bahwa jika semua orang berada dalam kondisi yang sama, kekuatannya haruslah sama. Faktanya, sebagian besar orang tidak dapat mencapai Chaos Battle Body. Ekaristi cahaya putih adalah batas mereka. Namun, meskipun keduanya adalah sakramen cahaya putih, jarak antara kekuatannya sangat besar. Doraemon, nyaring, di bawah perjuangan keras. 81 penjaga api penyucian mencoba segalanya, tetapi mereka tetap tidak dapat melawan. Akhirnya, di bawah pedang 3.000 bulu emas dan pedang emas. Satu demi satu penjaga api penyucian, darah tumpah ke langit. Darah memerah tumpah di udara. Penjaga api penyucian satu demi satu bergegas menuju klon Santo Iblis satu demi satu. Kemudian mereka dipenggal satu persatu. Mereka tidak meminta banyak. Kematian mereka, bahkan waktu untuk bernafas, tidak bisa ditunda. Tapi 81 penjaga di api penyucian bertambah, tapi butuh 5 napas. Dengan 35 napas lagi, Altar of Chaos akan sepenuhnya disempurnakan. Melihat rekan-rekannya dibantai, 360 penjaga api penyucian yang tersisa tidak bisa membantu tetapi memerah mata mereka. Sejak hari para penjaga api penyucian dibentuk, sampai hari ini, selalu hanya ada penjaga api penyucian untuk membunuh orang lain, kapan orang lain harus membantai penjaga api penyucian. Selain itu, bukan tentara yang membunuh mereka. Hanya ada satu orang, menyusul penempatan 99 penjaga api penyucian dari 81 penjaga api penyucian, yang terakhir dipenggal. Li Hao, Li Zian, dan Li Ziwei mengertakkan gigi dan meraung panik. Dengan urutan ketiganya, momen selanjutnya, 360 patung, penjaga api penyucian dari arai api Zhou Tianye dikerahkan, dan api penyucian dari api penyucian naik ke seluruh tubuh, bergegas menuju klon Santo Iblis. Mereka tidak meminta banyak, hanya 10 penundaan lagi, tugas mereka akan selesai. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman yang telah menonton video yang saya tampilkan. Untuk video selanjutnya bisa standby di channel ini. Terima kasih.